Romo, suster, bruder, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Pada hari ini, kita memasuki pertemuan BKSN yang ketiga dengan tema Aku Utusan Yesus, yang diinspirasi dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Adapun tujuan pertemuan BKSN yang ketiga ini adalah: 1. Memahami Yesus sebagai Allah yang berkuasa. 2. Menyadari diri sebagai orang berdosa di hadapan Allah. 3. Siap melaksanakan tugas perutusan dari Yesus Kristus. Marilah kita hening sejenak untuk memulai pertemuan ketiga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Romo, suster, bruder, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih. Pada minggu yang lalu, kita diajak untuk melihat Tuhan Yesus sebagai Raja kita dan kita sebagai hamba-Nya. Hari ini kita diajak lagi untuk melihat siapakah Yesus di hadapan kita dan siapakah kita di hadapan Yesus. Kita akan belajar dari Petrus yang sadar akan dirinya sebagai orang berdosa setelah berhadapan dengan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah menyadari siapa dirinya di hadapan Yesus, Petrus pun siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya untuk menjadi penjala manusia. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat kasih dan kebaikan-Mu yang tak terhingga bagi kami, anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur pula atas anugerah nafas kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu, dan kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami sabda-Mu dan mengenal Engkau dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita merefleksikan beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang diperintahkan Yesus kepada Simon? Bagaimana reaksi Simon? 2. Apa hasil yang diperoleh ketika mengikuti perintah Yesus? Dan bagaimana reaksi Simon? 3. Tugas apa yang kemudian diberikan Yesus kepada Simon? 4. Bagaimana Simon menanggapi tugas yang diberikan Yesus? Romo, suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, Yesus memerintahkan Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya. Tentu saja Simon protes terhadap Yesus. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Reaksi Simon ini masuk akal karena dia yang adalah seorang nelayan tahu persis kapan waktu yang tepat dan di mana tempat yang baik untuk menangkap ikan. Dan sebagai nelayan profesional, dia telah bekerja keras dan dia gagal, tidak menangkap apa-apa. Sekarang Yesus yang bukan seorang nelayan memintanya untuk menebarkan jala di siang hari. Ini hal yang tidak masuk akal. Tetapi berhadapan dengan Yesus, dia akhirnya mengikuti perintah Yesus dan menebarkan jala juga. Kita orang yang tidak luput dari dosa. Tetapi Yesus juga mengajak kita yang berdosa ini untuk ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mengajak sesama untuk datang kepada Yesus, mengenal Yesus, dan mengikuti Yesus. Mari kita melaksanakan tugas perutusan kita dengan kebanggaan dan kegembiraan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut ambil bagian dalam pertemuan PKSN yang ketiga ini. Marilah kita mengakhiri pertemuan PKSN yang ketiga ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing kami semua untuk mendengarkan sabdamu.
Bantulah kami agar sabda yang kami renungkan bersama ini dapat menyadarkan kami bahwa Engkau memanggil dan mengutus kami untuk meneruskan kabar gembira kepada teman-teman kami. Karena itu utuslah Roh Kudus-Mu agar mendampingi kami sehingga kami mampu menjadi utusan-Mu yang mewartakan kasih dan kebaikan-Mu dalam cara hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekarang marilah kita akhiri dan mohon berkat Tuhan. Semoga kita menjadi utusan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita hening sejenak. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalem.